Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Siti Rubaya Daulia dan rekan saya Alicia Rahma Sulandoko. Kita dari Universitas Warna Perjuangan Malang ingin mewawancari Teteh gitu. Iya, Bu. Minta waktu sebentar ya, mohon maaf. Ya, Yang pertama, sejarah berdirinya Fobia sebelah Prasmanan RC ini gimana ya? Seblak RC ini terdiri tanggal 19 Desember 2021. Terus kenapa dinamain sebelah RC? Seblak RC karena dulu kan aku sebelum jualan seblak tuh jualan cireng dulu. Nah, si cireng itu namanya Rumah Cireng. Jadi aku punya banyak teman, punya banyak reseller tuh dari usaha cireng. Nah, jadi gimana caranya biar Rumah Cireng tuh tetap kebawa ke usaha selanjutnya gitu. Karena kan aku bermodal usaha ini kan dari hasil cireng. Kalau boleh tahu alasan Teteh memilih usaha ini itu apa ya? Alasannya karena mungkin pertama aku hobinya makan seblak kali ya, kayak gitu. Jadi dulu sering nyeblak prasmanan tuh ke luar kota karena kan dulu di Karawang setahu saya nggak ada. Jadi kayak udah capek aja gitu keluar kota terus buat nyeblak, gimana apa buka usaha sendiri aja, dan alhamdulillah sampai sekarang berkembang pesat gitu. Terus kalau kan sering dilihat nih ya ramai. Terus apa sih yang membedain sebelah Teteh sama sebelah lainnya, makanya sebelah Teteh tuh ramai terus? Apa ya, sebenarnya bukan dari saya sendiri yang bilang enak, tapi alhamdulillah feedback dari customer pun selalu bilang begitu gitu. Alhamdulillah juga mungkin karena sistemnya prasmanan jadi lebih menarik gitu ya. Untuk saat ini Teteh udah ngurus izin legalitas kayak NIB belum? Udah. Oh udah. NIB, PIRT, udah ada sertifikat halalnya juga. Oh iya. Berarti masuk UMKM yang melek sama hukum-hukum itu ya? Iya, udah. Kalau itu sih sebenarnya udah merencanakan dari pas awal buka ya. Cuman kan karena dulu belum seramai ini. Nah, sekarang udah rame banget kayak gini. Kita usahakan, jadi takut jadi tegur sama hukum gitu kan ya, belum ada pajak, tapi alhamdulillah sekarang udah ada NPWP-nya, udah ada sertifikat halalnya, PIRT-nya juga udah diurusin semuanya yang masalah hukum. Kalau boleh tahu, untuk sistem pembukuan pada usaha ini masih manual atau dicetak sendiri atau diikut GPS? Catat sendiri, masih coret-coret Manual gitu ya? masih manual. Kalau boleh tahu, omset per bulannya kira-kira berapa ya? Omset kotor ya, belum masuk belanja. Kemarin sih baru nyatet di bulan Februari kemarin itu 321 juta omset kotornya. Terus kira-kira bagaimana sih mengelola dan merancang bahan baku jadi sebelahnya ini? Maksudnya misalnya kayak di pembelanjaan, Pengelolanya pengelolaan pokoknya. Pengelolaan Bahannya misalnya bahannya tuh bahan fresh ya, bahan. Oh iya, itu pasti bahan fresh karena kan kita setiap hari belanja. Jadi ya sampai bener-bener dicuci pun sampai bersih banget gitu. Jadi biar nggak cepet basi, biar lebih fresh aja rasanya. Bumbu-bumbunya juga bikin sendiri ya Mbak? Iya, bikin sendiri, ngolah sendiri dari bahan-bahan alami. Kayak kencur sama kompor itu kan dia dari alami gitu. jumlah karyawannya ada berapa ya? Alhamdulillah sekarang ada 15 karyawan. Terus bagaimana cara mengatur karyawan yang banyak? Cara ngaturnya ya saya selalu menerapkan kedisiplinan sama mereka, jadi tetap menjaga keramahan ya ke customer kayak gitu. Tapi alhamdulillah mereka pun ngerti dan mau ini. Terus kira-kira mau buka franchise nggak ya? Belum kepikiran sampai sekarang ya. Kalau strategi dari pemasaran ini gimana ya? Dari omong ke omong atau Sosial media sih, di TikTok lebih ininya. iya Awalnya sih dulu endorse ke selebgram, tapi alhamdulillah sekarang saya sering main TikTok. Alhamdulillah rame banget TikTok. Banyak buat TikTok semua. Iya. saya juga suka itu lewat Lihat. TV. Iya. Terus
selama kan sebelumnya kena pandemi COVID ya, terus kira-kira usaha tetehnya itu waktu pandemi gimana teh? Ada penurunan atau naik atau biasa aja? Kita buka usaha setelah nggak terlalu pandemi yang ketat banget, udah lewat pandemi. Jadi itu sudah pas udah orang-orang udah mulai pada keluar Ya, gitu ya. kayak gitu. Terus kira-kira suka dukanya usaha teteh? Suka dukanya ya alhamdulillah sekarang bisa rame banget, bisa lebih ngasih ke orang yang lebih membutuhkan pekerjaan kayak gitu. Terus kalau dukanya itu kadang mungkin ada orang yang julid kali ya, maksudnya kayak ke kita tuh ngebanding-bandingin ke orang lain kayak gitu sih. Dukanya tuh kadang ya udahlah dijalanin aja kayak gitu. Kalau bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau hari-hari biasa dari jam 10 sampai jam 9 malam. Terus kalau misalnya puasa baru buka besok, hari ini libur dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Berarti sekarang sebelah RC ini udah berdiri sekitar 1 tahun lebih, hampir 1 tahun setengah. Oh iya, misalnya ada kalau mau order bisa lewat mana aja gitu kan? Nggak bisa, sekarang udah nggak bisa online. Ada Grab cuma udah nggak pernah diaktifin Grabnya karena emang bener-bener keteter Iya, banget. selalu rame ya. Kadang ada yang WA teh mau pesan dulu bisa nggak bisa sebenarnya. Jadi ya udah datang aja ke sini. Akun Instagram, akun TikToknya boleh dipromoin Pak? Boleh, jangan lupa follow Instagram sama TikToknya sebelah Prasmanan RC. baik. Terima kasih wawancaranya sudah selesai. Saya tutup saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak ya Teh. Sama-sama, maaf jadi nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi kunjungan UMKM pada sebelah Prasmanan RC yang disusun oleh Alivia Sohandoko dan Dina Siti Rubayah Adawiyah. Pengertian ekonomi manajerial keuangan. Ekonomi secara konsep adalah kegiatan usaha manusia dalam memenuhi keperluan atau kebutuhan dan keinginan hidupnya. Secara spesifik, aktivitas ekonomi meliputi kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa. Kegiatan ekonomi pada awalnya dimulai dengan kegiatan investasi. Manajerial secara konsep adalah bagaimana membuat keputusan dan menjalankan atau implementasi suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Manajerial juga merupakan kata sifat dari manajemen yang berarti pengelolaan sesuatu dengan baik. Ekonomi manajerial adalah pengetahuan yang menunjukkan adanya aplikasi teori ekonomi dan analisis pengetahuan pengambilan keputusan yang menelaah bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan secara efisiensi. Profil dari usaha untuk memenuhi tugas ekonomi manajerial yaitu berupa tugas observasi kunjungan industri skala UMKM. Kami melakukan kunjungan pada usaha sebelah Prasmanan RC yang terletak di Jalan Surotokunto nomor 56 Adiasa Timur, Karawang, Jawa Barat yang buka pada pukul 9 sampai dengan jam 22 WIB. Kami melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik usaha tersebut, yaitu Teh Desi. Menurut penuturan beliau, usaha ini berdiri pada 19 Desember 2021. Usaha ini dinamakan Seblak RC karena sebelumnya beliau berjualan cireng dengan nama Rumah Cireng. Selama berjualan cireng, beliau juga mendapatkan banyak para reseller, pembeli maupun teman, sehingga itulah alasan Teh Desi menamai usaha barunya dengan nama Seblak RC. Selanjutnya, keputusan keuangan. Alasan beliau membuka usaha ini dikarenakan beliau suka makan seblak prasmanan dan harus keluar kota karena sebelum beliau belum menemukan seblak prasmanan di Karawang. Yang membuat usaha ini ramai yaitu karena feedback dari pembeli yang dibilang enak dan juga sistemnya yang prasmanan yang lebih menarik minat para pembeli.
Bahan yang digunakan juga bahan yang baru dan segar karena belanja setiap hari. Untuk bumbu seblak, beliau membuat juga secara sendiri dari bahan alami. Seiring ramainya usaha ini, beliau juga mengurus perizinan legalitas usaha karena takut mendapatkan teguran. Adapun izin yang diurus yaitu NIB, PIRT, BPOM, NPWP, dan sertifikasi halal. Untuk sistem pembukaan usaha, beliau masih melakukan secara manual atau catat sendiri. Omset kotor yang didapat pada bulan Februari 2023 sebesar 321 juta rupiah. Keputusan pemasarannya. TikTok merupakan salah satu strategi yang paling menjual dibandingkan dengan yang lainnya. Misalnya endorse seleb. Untuk order melalui aplikasi pihak ketiga, misalnya WhatsApp ataupun ojek online belum bisa dikarenakan banyaknya orderan yang datang langsung ke tempat. Suka dalam menjalankan usaha ini yaitu bisa ramai sekali, bisa memberi lebih lapangan pekerjaan, sedangkan dukanya itu ada orang yang julid dan membandingkan dengan yang lain. Dalam melewati suka dan duka usaha ini, kuncinya adalah dijalankan saja. Keputusan dari SDM-nya, meskipun usahanya masih terbilang baru, namun usaha ini sudah memiliki pegawai sejumlah 15 orang. Cara mengatur karyawan yaitu dengan menerapkan kedisiplinan, menjaga keramahan. Untuk membuka cabang atau franchise belum terpikirkan. Berikut adalah menu-menu dari usaha beliau. Yang pertama ada seblak original, kemudian ada seblak ceker, dan kemudian seblak seafood. Selanjutnya dokumen observasi. Di sini kami mengambil gambar bersama owner setelah melakukan sesi wawancara. Kemudian di sini ada para pegawai yang bekerja. Terus selanjutnya ini adalah kegiatan usaha beliau ketika membuka seblak prasmanan RC. Terus ini adalah pamflet atau banner dari usaha beliau seblak prasmanan RC yang terletak di Jalan Surotokunto nomor 56 Adiarsa Timur, Karawang, Jawa Barat. Berikut akun sosial media seblak RC, ada WhatsApp-nya di nomor +62 895 3170 0494. Kemudian beliau juga memiliki Instagram dengan nama seblakprasmanan.rc dan beliau juga memiliki TikTok dengan nama seblakprasmanan.rc. Dan ini adalah surat legalitas usaha yang telah diurus. Yang pertama ada surat penyelenggara jaminan produk halal, kemudian surat perizinan usaha SPPIRT, dan yang terakhir ada surat izin BPOM. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.